Sambil menunggu speaker satu lagi dan peserta yang lainnya, kita bisa menonton terlebih dahulu ya videonya. Terima kasih. Ya, ini Halo, selamat siang Ayah, Bunda, dan teman-teman semuanya. Untuk acaranya akan dimulai pada pukul 2 siang ini ya, mohon ditunggu. Terima kasih. Bu, tadi itunya nggak dikirim ke aku belum, Bu Ita? Aku tuh minta data itu apa?
Excelnya SPB yang 2021 nggak apa-apa Excel aja. Mohon maaf, Ayah, Bunda, untuk mic-nya saya mute terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang Ayah Bunda, selamat datang. Untuk acaranya akan dimulai pada jam 2 siang ini ya. Mohon maaf sebelumnya, untuk mic-nya saya mute terlebih dahulu ya Ayah dan Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat datang. Untuk webinarnya ditunggu terlebih dahulu ya. Mohon maaf Ayah dan Bunda, mic-nya saya mute terlebih dahulu. Telepon tak bunda. Telepon tak bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Ayah, Bunda, dan partisipan webinar hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Mohon maaf untuk mic-nya, saya mute terlebih dahulu ya Ayah dan Bunda. Baik, selamat datang di webinar Creative Academy, mengenali proses belajar anak dalam blended learning dan mengembangkannya dengan prinsip TeraPlay. Perkenalkan, saya Riri, moderator yang akan menemani Ayah, Bunda, dan teman-teman dalam webinar hari ini. Sebelum kita memulai acaranya, izinkan saya memperkenalkan BizPartner terlebih dahulu. BizPartner adalah komunitas online dari Millennium Mitra Semesta yang merupakan unit usaha di bawah Mizan Group. Menyediakan layanan berbisnis mudah dengan sistem reseller, BizPartner berkomitmen memberikan produk-produk eksklusif dan terjangkau yang dapat membantu orang tua dalam membentuk karakter anak, serta meningkatkan bonding antara anak dengan orang tua agar tercapai pembentukan EQ dan IQ yang baik. Buat ayah, bunda, dan teman-teman yang masih penasaran apa sih Creative Academy itu, saya jelaskan sedikit ya. Creative Academy adalah kampanye online dari BizPartner bertujuan untuk memberikan informasi cara pembelajaran baru yang bisa menjadi alternatif untuk anak-anak dalam mengembangkan minat dan bakat walaupun terkendala dengan ruang yang terbatas. Kampanye online ini termasuk dalam rangkaian kegiatan Komedi Putar yang merupakan event tahunan dari Mizan Group. Komedi Putar, festival anak dan keluarga yang memadukan berbagai acara seperti diskusi, workshop, conference, hingga bazar, berbagai produk serta layanan seputar anak dan keluarga. Jadi, jangan ketinggalan acara seru lainnya ya, ayah, bunda, dan teman-teman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai acara lainnya, dapat dilihat pada website www.komediputar.com atau ke Instagram di @komediputar.com. Nah, untuk proses pendidikan anak tidak hanya berasal dari sekolah ataupun melalui pendidikan formal. Proses ini dapat berlangsung di 3 tempat, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini pun berpengaruh semenjak adanya pandemi. Timbul fenomena baru di mana orang tua menjadi guru dadakan dalam menemani proses pembelajaran anak. Orang tua perlu membuat anak menyadari bahwa belajar adalah hal yang menyenangkan dan harus dilakukan. Dikutip dari Global Partnership for Education, peran dan keterlibatan orang tua adalah kunci sukses bagi pendidikan anak. Untuk hari ini, kita sudah kedatangan dua bunda narasumber cantik nih. Kedua bunda ini aktif dalam dunia pendidikan dan juga parenting. Saya lebih dahulu ya, mungkin bisa kita kenalan terlebih dahulu dengan pemateri hari ini. Apakah sudah ada untuk Bu Laksmi dan juga Mbak Astrid? Sudah hadir. Iya. Hadir. Halo Bu Laksmi. Halo Mbak Astrid. Halo. Nah, yang pertama kita kedatangan Kepala Sekolah Murid Merdeka yaitu Ibu Laksmi Maesti yang akrab dengan sapaan Bu Ami. Beliau telah terjun di dunia pendidikan selama lebih dari 20 tahun. Tidak hanya berpengalaman menjadi pendidik di sekolah ternama seperti Sekolah Cikal dan menjadi pendiri Yayasan Tunggadewi yang bergerak di bidang pendidikan, Ibu Laksmi juga terus berusaha memperbarui pengetahuannya dengan mengenyam pendidikan S3 di bidang Educational Leadership setelah sebelumnya berhasil memperoleh gelar Master Pendidikan. Nah, untuk pemateri yang kedua, kita kedatangan penulis indahnya pengasuhan dengan terapi, yaitu Mbak Astrid Wen. Mbak Astrid Wen adalah psikolog anak dan keluarga yang memiliki spesialisasi praktik terapi. Mohon maaf, untuk mic-nya saya mute ya. Beliau mengambil sarjana psikolog di Universitas Pajajaran, magister profesi di psikolog klinis anak di Universitas Indonesia, dan spesialisasi intervensi terapi dari The Therapy Institute Chicago. Pada 2014,
Mbak Astrid membawa Teraplay ke Indonesia dan membangun Teraplay Indonesia bersama dengan teman-teman koleganya nih. Beliau juga mendirikan klinik psikologis Pion Klinisian yang memberikan bantuan psikologis pada anak dan individu dewasa. Untuk memasuki sesi pertama dari webinar hari ini, kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Bu Ami ya. Silakan. Bu Ami, halo. Selamat siang. Selamat siang Bu Ami, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya ini sekalian ngetes nih, apakah putus-putus atau cukup terdengar jelas? Terdengar jelas Bu suaranya. Oke, Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Mbak Anissa, Mbak Astrid. Saya baru ngeh juga, kita satu alma mater ya, saya S1-nya di Universitas Pajajaran juga. Tapi pasti angkatannya berbeda jauh begitu ya. Saya Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan. Jadi kampusnya waktu itu masih di Pati Ukur. Wow. Senang sekali bisa hadir siang hari ini, selalu senang, selalu bangga gitu ya kalau bertemu langsung gitu dengan para orang tua gitu ya, atau para pengamat pendidikan. Ini sebetulnya nanti kaitannya juga dengan psikologi karena memang itu bidang yang dikuasai oleh Mbak Astrid ya. Jadi saya selalu senang hadir, menyerap begitu ya energi-energi dari para ayah dan bunda dan para pengamat pendidikan begitu. Siang hari ini kita akan diskusi ya bersama-sama apa sih gitu yang kita bisa lakukan, terutama menghadapi zaman yang penuh dengan tantangan ya, kita harus menjalankan pembelajaran dengan jarak jauh. Iya betul Mbak, apalagi sekarang di era pandemi ini ya, kita semuanya kegiatannya terbatas, jadi kita harus melakukannya semua di rumah. Sehingga hal tersebut mempengaruhi ruang bergeraknya anak-anak. Jadi anak-anak tuh kurang bereksplorasi mengenai lingkungan sekitarnya. Mungkin bisa dikasih tips atau saran nih mengenai cara gimana sih kita mengembangkan anak untuk berekspresi dan berkreasi walaupun di dalam rumah saja. Oke, Mbak Nisa mungkin saya bisa sekalian share screen apa yang sudah dilakukan SMM. Saya minta izin akses ya. Betul sekali, ayah dan ibu ya, kita dihadapkan ke situasi yang banyak yang merasa pembelajaran jarak jauh ini membatasi. Tapi sebetulnya sepakat tidak sepakat gitu ya, lebih banyak tidak sepakatnya saya merasa anak tetap harus optimal begitu walaupun dalam keadaan apapun, karena walaupun saya sudah cukup lama bergerak di bidang pendidikan, tapi saya selalu merasa selalu ada ruang untuk belajar gitu ya. Kita sebagai pembelajar sepanjang hayat, lifelong learner tentu saja harus menyiapkan banyak hal gitu yang kita bisa lakukan untuk anak-anak kita. Nah, sekarang saya sudah terlihat ya. Sudah. Saya sedikit paparan apa itu Sekolah Murid Merdeka. Jadi namanya saja sudah sekolahnya murid begitu ya. Sekolah murid di mana kita mengedepankan kemerdekaan belajar gitu. Mungkin hal-hal yang kita sering dengar gitu ya dari kebijakannya Mas Menteri. Oke, jadi SMM atau Sekolah Murid Merdeka adalah sekolah inovatif. Ya, di awal diinisiasi pembelajar SMM didirikan itu jauh sebelum pandemi. Jadi dari awal kami percaya bahwa pembelajaran blended atau pembelajaran campuran dengan fleksibilitas yang sangat tinggi, disesuaikan dengan kebutuhan minat dan bakat anak, begitu, itu adalah ciri dari pembelajaran masa depan. Jadi dari awal SMM didirikan, semua desain pembelajarannya memang sudah mengintegrasikan teknologi dan tatap muka langsung, atau itu yang biasa kita sebut blended learning ya, dengan tujuan utama adalah kompetensi masa depan. Nah, jadi ketika pandemi ini hadir gitu ya, menguatkan sebetulnya bagaimana teknologi memang menjadi tulang punggung keberhasilan pembelajaran gitu ya. Jadi dari awal kami yakin bahwa pembelajaran di abad 21 harus sangat terintegrasi digital,
harus kolaboratif begitu ya. Dan ketika pandemi ini hadir, itu sebetulnya menjawab apa yang sudah kami bayangkan gitu ya, bahwa tantangan di masa depan adalah memang kita harus belajar menembus batas-batas ruang dan waktu begitu. Nah, tujuan dari kurikulum SMM adalah kompetensi. Tentu saja kita percaya bahwa pembelajaran harus jauh melampaui hanya lulus ujian begitu ya, atau hanya supaya diterima di sekolah favorit begitu, atau bisa ini karena lagi zaman-zamannya PPDB gitu ya, semua antri ke sekolah yang dianggap favorit gitu. Tapi kita percaya pendidikan jauh melampaui itu. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita itu bisa memecahkan masalah-masalah yang saat ini masalahnya belum ada nih Bapak dan Ibu. Dan gimana anak-anak kita bisa unggul di bidang-bidang profesi yang profesinya saat ini belum ada. 20 tahun ke belakang tentu saja belum ada nih anak-anak yang bercita-cita misalnya menjadi konten kreator atau YouTuber. Sekarang itu jadi salah satu profesi yang paling diminati oleh anak-anak kita ya. Jadi kita pun sekarang seperti itu, bagaimana menyiapkan mereka unggul di bidang-bidang profesi yang sekarang mungkin profesinya belum ada. Jadi ada 9 kompetensi masa depan yang menjadi tujuan dari pembelajaran atau kurikulum di SMM. Yang pertama, bagaimana kita menyiapkan anak-anak menjadi merdeka belajar, mempunyai kompetensi reflektif, mandiri, komitmen, gitu ya. Lalu akhirnya mereka bisa merdeka berkolaborasi, bekerja sama, komunikatif, mempunyai prinsip, dan pada akhirnya mereka menjadi anak-anak yang merdeka berkarya, cerdas, inovatif, dan berdaya. Nah, jadi itu adalah cita-cita dari kurikulum SMM. Kalau itu cita-citanya, caranya bagaimana? Nah, caranya ada di lingkaran yang kedua. Kami menyebutnya 5M. Bagaimana pembelajaran di SMM harus memanusiakan hubungan. Tidak ada one recipe for all, pasti semua anak punya kebutuhan yang berbeda. Bagaimana kita sebagai pendidik berusaha memfasilitasi dan mengakomodir kebutuhan setiap anak yang berbeda, begitu ya. Murid SMM juga tersebar di seluruh Nusantara, mempunyai konteks yang berbeda. Nah, bagaimana anak-anak juga kita dorong untuk bisa memberdayakan konteks-konteks lingkungan, sosial ekonomi, demografi yang tentu saja berbeda dari satu dan murid lainnya. Bagaimana pembelajaran juga harus sampai ke pemahaman konsep, ya, tidak hanya menghafal pastinya tadi, tidak hanya untuk lulus ujian gitu ya, tapi harus benar-benar memahami konsep. Pembelajaran pastinya mempersiapkan anak-anak untuk menjadi sustain gitu ya, atau bagaimana kita membangun keberlanjutan, menyiapkan mereka di jenjang sekarang untuk ke jenjang berikutnya supaya ada kesinambungan antara apa yang kita pelajari sekarang dan nanti yang akan kita pelajari di masa depan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai pendidik memastikan bahwa anak-anak mempunyai tantangan yang tepat. Tidak terlalu mudah sehingga mereka berada di zona nyaman atau comfort zone, tidak terlalu sulit pastinya sehingga mereka berada di zona stres ya, tapi tepat sehingga mereka selalu berada di zona belajar atau learning zone. Nah, apa sih blended learning gitu ya? Kami merupakan sekolah blended learning pertama begitu dari jenjang PAUD hingga SMA. Nah, blended learning ini adalah metode belajar yang mengkombinasikan antara pembelajaran online atau daring, gitu ya, dengan pembelajaran tatap muka langsung atau offline. Nah, dari awal kita percaya ini menjadi DNA pembelajaran masa depan, begitu ya, bahwa ada pilihan-pilihan belajar online dan offline, begitu. Contohnya seperti apa sih? Nah, sebetulnya contohnya, mohon maaf. Contohnya, sebentar, ini contoh skema blended itu banyak sekali Bapak dan Ibu yang bisa kita eksplorasi ya. Ini hanya salah satu saja dari banyaknya skema blended yang bisa kita lakukan. Misalnya diawali dengan anak-anak menonton pemaparan guru, begitu ya, secara online, lalu melakukan tugas atau riset mandiri juga secara online, dilanjutkan dengan
pertemuan tatap muka secara langsung, nanti berdiskusi bisa seperti ini, virtual meet gitu ya. Lalu anak-anak presentasi juga secara langsung. Nanti ada kerja kelompok dilakukan online lagi, begitu ada field trip, ada pameran karya secara offline, dan terakhir online refleksi tugas. Nah, ini hanya satu dari ratusan bahkan ribuan kombinasi yang bisa kita lakukan ya dalam blended learning ini. Pastinya semua pembelajaran baik itu dari jenjang PAUD, kami membuka dari 2,5 tahun kelompok bermain sampai SMA kelas 12, itu filosofinya harus menyenangkan dan bermakna. Semua pembelajaran harus menyenangkan dan bermakna. Jadi ada belajar mandiri, bisa tatap muka langsung, ada sesi seperti ini, virtual meeting, begitu ya. Dan tentu saja karena kita sangat terintegrasi digital, semua dokumentasi pembelajaran itu terekam gitu ya dengan baik. Kami punya transkrip, electronic report, ada electronic portfolio yang bisa diakses oleh anak dan orang tua. Ini contoh bagaimana, ini mungkin nanti yang paling berhubungan dengan pembicaraan kita Mbak Anissa di siang hari ini ya, bagaimana walaupun tadi kita melakukan apa-apa dengan jarak jauh gitu ya, atau secara virtual, tetap bisa engaging atau interaktif. Ini contohnya anak-anak PAUD membuat loop melalui belajar live atau kami menyebutnya untuk sesi virtual seperti ini. Ada yang membuat roket terbang, ada yang membuat resep gitu ya untuk anak-anak yang lebih besar. Jadi kami yakin sebetulnya pembelajaran tetap harus dilakukan dalam jarak jauh seperti ini karena kita tidak mungkin melewatkan terutama golden moment ya. Kita nggak bisa membuat anak menunggu COVID ini selesai dan kita tatap muka secara langsung. Banyak cara yang kita bisa lakukan, tetap optimis gitu, tetap yakin bahwa walaupun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, tapi tetap bisa menyenangkan, bermakna dan engaging begitu. Ya, apalagi untuk anak-anak yang golden age itu mereka lebih mengeksplorasi ya, Bu ya. Zaman-zamannya umur mereka itu. Jadi di SMM itu juga kami punya bahan ajar non-digital. Nah, sebetulnya mirip dengan yang dilakukan oleh Teraplay ya, karena kami percaya dengan tools atau alat yang tepat gitu ya, dan kita mengoptimalkan semua resource yang kita punya, itu pembelajaran bisa sangat efektif dan tetap sangat menyenangkan bagi anak-anak walaupun tidak tatap muka secara langsung. Baik, Bu Ami, boleh saya tanya-tanya sedikit, Ibu? Oh, boleh dong, dengan senang hati. Sebenarnya langkah-langkah dari pembelajaran blended learning itu seperti apa sih, Bu? Oke. Dari awal itu yang sebetulnya salah satu miskonsepsi begitu ya pembelajaran jarak jauh. Jadi banyak sekolah-sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh itu serta-merta memindahkan pembelajaran offline ke online. Jadi pembelajaran yang biasanya dilakukan tatap muka langsung, lalu switch ke online, semuanya dilakukan melalui Zoom begitu ya, atau melalui platform virtual meet yang lainnya. Nah, padahal dari awal apabila kita memang merencanakan pembelajaran blended, itu kita sudah seperti sutradara begitu Mbak Anissa dan Mbak Astrid ya. Kita sebagai guru, sebagai learning designer, perancang pembelajaran memang sudah harus merancang pembelajaran yang sudah terintegrasi antara tatap muka langsung dan online. Jadi kayak tadi ya, udah ada skenarionya nih. Ketika di awal misalnya kita merancang pembelajaran, apa nih provokasi yang akan kita berikan ke anak-anak? Apa kegiatan pemantik yang bisa memancing rasa ingin tahu dan minat anak-anak gitu ya. Jadi dari awal dari mengatur provokasi begitu ya, lalu nanti itu tadi menyiapkan bahan ajar non digital, play kit atau kita menyebutnya ya, atau toolkit begitu, apa yang akan diberikan oleh anak, lalu di tengah-tengah ada narasumber yang kita sudah siapkan begitu kan, itu bisa dilakukan secara online misalnya. Lalu berikutnya yang offline-nya apa? Yang offline-nya tadi seperti tadi, apakah ada field trip yang kita bisa lakukan misalnya gitu ya, atau ada praktikum
praktikum atau ada hadir langsung. Kalau untuk saat ini memang belum gitu ya. Jadi kita memang sekarang memang masih lebih berat ke online. Tapi berikutnya tentu saja perancangan blended itu harus dilakukan di awal. Bagaimana kita mengintegrasikan anak-anak bertemu secara online, kegiatan lainnya secara online, lalu dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikutnya secara offline. Jadi memang tidak serta-merta memindahkan apa yang ada di offline lalu ke online begitu ya. Sama seperti penulis skenario dan sutradara lainnya. Kita sebagai guru siapkan juga elemen-elemen kejutan atau plot twist kita menyebutnya ya, sehingga tidak ada ruang lah buat anak-anak untuk merasa bosan gitu di pembelajaran, karena kita pun sudah menyiapkan nih nanti kita ada di tengah-tengah nih akan ada kejutan nih buat anak-anak gitu ya, atau ada semacam yaitu tadi plot twist gitu, sehingga hal-hal tersebut masih terus membuat anak-anak merasa terpantik gitu ya, merasa invest dalam pembelajaran begitu. Jadi untuk metodenya sendiri kita tidak hanya menyediakan tugas saja ya Bu, jadi kita harus tetap membuat anak berinteraksi dengan kita dan membuat mereka tuh bekerja langsung dengan apa sih yang sudah disusun sebelumnya. Betul. Itu yang kita hindari, hanya memberikan tugas. Itu menurut saya metode yang paling tidak efektif ya. Pertama, terutama apabila misalnya tugasnya tidak bermakna buat anak-anak gitu ya, atau hanya satu arah tugasnya. Jadi sebisa mungkin kita juga merancang assessment atau tugas-tugas yang dekat dengan kehidupan anak sehari-hari, yang mempunyai makna yang dalam begitu ya, sehingga tanpa perlu disuruh gitu ya, atau tanpa perlu merepotkan orang tua, anak-anak dengan sendirinya tentu saja senang mengerjakan apa yang harus dilakukan gitu. Satu lagi nih Bu, untuk metode blended learning sendiri yang efektif untuk anak-anak dari PAUD tuh sampai hingga 8 tahun seperti apa ya Bu? Oke, sama seperti metode belajar yang lain. Yang metode belajar, baik itu blended atau flip classroom atau apapun gitu ya, atau bahkan metode belajar yang konvensional sekalipun, adalah yang mampu membuat anak senang belajar. Jadi bagaimana tugas kita sekarang, terutama misalnya dengan metode blended, itu mampu membuat anak-anak senang belajar. Jadi goal kita adalah indikator gitu, keberhasilan kita ketika anak-anak memang sangat menyenangi pelajaran yang kita ampu atau kita berikan. Bahkan di beberapa kasus gitu ya, di kelas besar itu orang tuanya sampai harus stop anaknya untuk belajar. Jadi kayak oke, kamu stop dulu. Nah, itu indikator keberhasilan. Sungguh sesuatu yang sangat kita dambakan gitu ya. Biasanya kita nyuruh mereka untuk stop, jangan main gitu. Kalau sekarang kayak oke, stop dulu belajar. Kayaknya kamu udah terlalu lama gitu ya meluangkan waktu untuk belajar. Ayo kita berinteraksi dengan keluarga, atau kamu istirahat dulu deh, break dulu. Nah, itu adalah indikator keberhasilan metode apapun. Nah, itu pun yang kita terapkan di blended learning tentunya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa ingin belajar terus-menerus ke anak-anak. That's the goal ya. Itu adalah ultimate goal-nya kita. Ketika anak sudah menyukai pembelajaran, menyukai belajar gitu, itu akan tingkat efektivitas begitu ya. Anak-anak untuk bisa mencapai tujuan itu akan mudah gitu untuk terlaksana gitu, Anissa. Iya baik, mohon maaf untuk share screen-nya saya matikan terlebih dahulu ya. Baik Ibu, untuk contoh penerapan sehari-hari ini blended learning itu seperti apa ya Bu Ami? Oke,
Kalau untuk blended learning, contoh paling mudah begitu ya, itu tadi, misalnya anak-anak kita paparkan dulu gitu ya hal-hal yang harus mereka lihat secara mandiri gitu, Bu Anissa. Jadi kita berikan misalnya ada video paparan guru gitu ya, atau misalnya ada infografis yang anak-anak harus akses, atau ada podcast kalau anak-anak yang lebih besar gitu ya, ada podcast yang harus didengarkan terlebih dahulu. Atau untuk PAUD ada video dongeng misalnya yang harus dilihat dulu gitu ya, terutama untuk anak-anak kecil. Jadi anak-anak lihat dulu nih, ada video dongeng nih. Nah, kemudian setelah itu begitu kita mengundang anak-anak untuk misalnya datang ke satelit kita atau ke sekolah kita gitu ya, hadir dengan membawa alat-alat yang kita minta misalnya mereka hadir lalu mereka bercerita versinya mereka sendiri gitu ya tentang dongeng-dongeng yang tadi kita sudah paparkan sebelumnya melalui online. Nah, ketika offline mereka bisa ketemu langsung teman-temannya, bisa cerita gitu ya, dengan toolkit yang kita sudah punya tadi, kita akan bermain bersama, misalnya toolkit secara offline begitu. Lalu dilanjutkan lagi, nanti checkpoint, gurunya mengecek lagi secara virtual gitu ya, misalnya diskusi apa saja yang sudah dilakukan selama ini. Mereka sudah menonton video dongeng dengan secara online, lalu sudah share ke teman-temannya langsung di offline begitu ya. Lalu mereka diskusi dilanjutkan di online lagi. Lalu ketika offline kita ajak mereka ke salah satu tempat misalnya ya, atau ada pertunjukan dongeng gitu ya di Museum Nasional dengan Yayasan Dongeng Indonesia misalnya. Setelah itu kita kembali lagi ke online, mengajak orang tua untuk berefleksi bersama. Oke, jadi dari pembelajaran ini apa sih yang kita dapat? Mungkin tujuan pembelajaran itu adalah perkembangan sosial dan emosional gitu ya, melalui dongeng-dongeng yang kita berikan, misalnya seperti itu. Jadi bagaimana anak-anak merasa mereka sebetulnya kayak bermain, tidak belajar, padahal apa yang sudah kita susun dari awal begitu, itu sudah rangkaian pembelajaran yang mereka sendiri nggak sadar mereka sebetulnya sedang belajar banyak gitu dari itu. Jadi untuk blended learning ini sendiri sebenarnya memang sudah meningkatkan minat dan bakat dari anak-anak ya Bu, tanpa ada paksaan. Betul sekali, betul. Untuk di SMP dan SMA, blended ini menjadi lebih mendorong mereka untuk semakin menjadi merdeka belajar tadi. Jadi anak-anak benar-benar bisa pilih kapan mereka ingin lebih banyak belajar online, dan kapan mereka merasa mereka harus datang ke sekolah untuk belajar secara offline. Pilihan-pilihan seperti itu semakin terbuka kalau untuk di SMP dan SMA, karena strategi-strategi kemerdekaan belajar atau self-regulated learning-nya sudah sangat tinggi begitu ya, sudah muncul, sehingga mereka bisa menentukan, oke, hari ini kayaknya aku belajar online aja deh, misalnya begitu ya, ada pilihan seperti itu. Tapi di hari Jumat karena ada praktikum misalnya atau ada latihan secara langsung, saya mau hadir di hari Jumat itu, misalnya seperti itu. Tapi ketika tidak bisa hadir pun karena terkendala apa misalnya ya, gitu ya, ada kendala yang lainnya, itu mereka tetap punya pilihan karena pembelajaran online-nya tetap dilaksanakan. Jadi kalau di SMM itu yang kami sebut dengan hybrid learning. Jadi kalau tadi blended ada online bersama-sama begitu ya, ada offline bersama-sama. Nah, yang disebut hybrid adalah ketika di satu saat yang bersamaan kami menyelenggarakan online dan offline. Jadi ada dua guru yang terlibat. Guru utama memaparkan melalui online, tapi pada saat yang bersamaan anak-anak hadir di sekolah kami di SMM gitu ya, offline, hadir, ada guru pendamping di situ. Ada guru yang mendampingi. Jadi di kelas online-nya seluruh anak di Indonesia bergabung bersama-sama, tapi di kelas offline-nya ada yang di Jakarta Selatan, ada yang di Bogor, ada yang di Semarang, kami akan buka di Semarang, ada yang di Surabaya, itu ada guru-guru pendamping. Jadi pembelajaran akan lebih kaya lagi, lebih bervariatif lagi.
Ya. Baik, terima kasih Bu Ami untuk sharing mengenai metode pembelajaran blended learning dan cara memberikan ruang untuk anak berkreasi dan berekspresi nih, walaupun terkendala di ruang terbatas. Tadi kita sudah sharing dan belajar mengenai apa sih itu blended learning. Belum lengkap nih kalau kita tidak mengetahui cara mengembangkannya dengan melalui prinsip Teraplay. Yuk kita cari tahu langsung mengenai prinsip Teraplay di sesi kedua ini. Saya mengundang Mbak Astrid, Mbak. Hai. Halo Mbak Ini Astrid. saya kalau mulutnya gerak-gerak sambil makan ya. Jadi tadi sambil dengerin balap sambil makan siang. Mungkin ada Bapak Ibu di sini juga yang sambil nyambi-nyambi ya. Jadi enaknya blended learning kayak gini nih, online kita dengerin sambil ngeteh, ngopi gitu ya. Baju rapi tapi bawah nggak pakai sepatu kan ya. Neplek aja atau bawah mungkin pakai celana pendek gitu. Jadi pasti untuk setiap adaptasi belajar ada kelebihan yang kita bisa ambil gitu ya. Ya, Oke, betul, Mbak. silakan Mbak Nis, apa nih? Mbak, aku mau nanya dulu nih, prinsip Teraplay itu sebenarnya apa sih Mbak? Oh, aku boleh di-enablein nggak screen share-nya? Karena aku boleh. lumayan nih udah bikin bahan, jadi bisa juga. Dan jangan khawatir, kayaknya bahannya nanti bisa di-share ya Mbak? Iya, boleh. Aku udah boleh di-enablein screen share? Sudah bisa dicoba Mbak Astrid. Oke. Bentar ya. Terlihat ya? Ya, sudah terlihat ya Mbak? Sudah cukup besar belum? Baik, sudah Mbak. Oke, jadi Teraplay sendiri ini memang satu bentuk terapi bermain. Jadi sebenarnya dia satu jenis play terapi, tapi namanya Teraplay. Nah, bedanya adalah Teraplay ini memang berfungsi untuk mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Kan biasa ada sebagian keluarga yang pas di rumah aja karantina, mungkin personal space-nya terganggu ya, jadi setiap dari kita malah jadi berantem gitu ya. Terus apalagi kan kita berada di bawah kecemasan nih virus second wave gitu ya. Jadi akhirnya orang tua stresnya tinggi ya, bapak, ibu, terus anak bikin salah atau belajar yang nggak benar, akhirnya jadi gampang kena marah-marah dari kita. Nah, Teraplay ini juga awalnya muncul sebenarnya waktu di US, di Amerika, ini juga mereka ngeliatnya ke anak-anak PAUD. Kok anak-anak PAUD banyak banget datang ke PAUD tuh pada stres, nggak bahagia. Ternyata jadi akhirnya mempengaruhi performa belajarnya. Jadi belajarnya jadi nggak pintar gitu ya. Akhirnya pas dicek ternyata gara-gara pas di rumah itu mereka sering dimarahin, sering kena pukul, kena cubit gitu ya. Jadi akhirnya mereka jadi nggak bahagia. Padahal anak-anak kan paling mudah bahagia ya ketimbang orang dewasa gitu. Kalau kita kan udah pusing nih ya mikirin ekonomi keluarga gitu. Nah, jadi Teraplay ini ngebantu bagaimana supaya performa tadi belajar blended learning-nya itu bisa lebih smooth, jadi bisa lebih lancar lah proses belajarnya. Jadi ini kita tergantung mau lihat dari perspektif mana. Di satu sisi mungkin kita jadi stres karena ini kapan kelarnya, kapan saya bisa ngirim anak saya kembali ke sekolah. Tapi sebenarnya hal baiknya kita sebenarnya dipercayakan sebagai pendidik. Jadi yang sebenarnya orang tua itu pendidik benar nih gitu. Jadi orang tua langsung dilihat gitu ya dari mata anak-anak bagaimana kita mengajarkan anak-anak. Tentu aja kita ini meskipun sudah tua-tua gitu ya kalau mau sebut. Ini tadi aku senang banget dipuji Mbak Laksmi gitu ya, muda gitu ya, maksudnya bawah angkatan tapi sebenarnya udah hampir kepala 4 juga nih, udah uban-uban dikit lah. Sebenarnya tuh kita tuh punya otak yang sebenarnya masih bisa belajar hal-hal baru, dan setiap kita belajar hal-hal baru tuh syaraf-syaraf otak kita tuh malah jadi disegarkan kembali. Jadi nggak ada penuaan bagi sel syaraf otak. Jadi kalau kita gaptek, nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan aja. Nah, kalau kita nggak responsif ketika anak belajar di rumah, atau dia mulai ambil pelajaran blended learning, dia jadinya malah muncul masalah-masalah perilaku atau masalah-masalah emosi.
karena stres belajar akhirnya muncullah masalah-masalah emosi dan perilaku. Dan kita pikir jadinya, nih anak saya nggak bisa belajar gara-gara dia nggak bisa diatur. Padahal mungkin dia udah stres belajar, akhirnya dia ngeluarin tingkah laku yang nggak bisa diatur. Jadi udah ke bawah trauma duluan lah buat belajar. Dan sebenarnya ini udah nggak terhindarkan karena akibat pandemik ini udah otomatis work from home ya, gaya kerja kita berubah, lebih banyak digitalisasi. Belajar juga demikian, walaupun nggak 100% semuanya online. Pasti yang nggak online itu malah jadi lebih kita hargai. Jadi bisa ketika kita bertemu, kita jadi bisa lebih menghargai waktu kebersamaan kita. Nah, dimensi teraplay itu ada 4. Jadi ada ketertarikan atau engagement. Jadi ketertarikan itu begini, senangnya rame-rame atau senangnya bersama-sama gitu ya, kayak ada tagline iklan zaman dulu tertentu. Pesan yang kita mau sampaikan itu kamu ini menarik, menyenangkan apa adanya. Aku senang berada di dekat kamu. Jadi contohnya kalau anak tertawa, kita ikut tertawa. Kalau anak sedih, kita ikut ngerasain kamu sedih ya, Nak. Ada apa? Kamu stres ya belajarnya ya gitu. Kamu kayaknya sedih ya dapat nilai jelek. Seringkali kita malah nggak satu frekuensi tuh ketika anak ketawa, lo ketawa aja ngapain sih lo gitu, tawain apa sih gitu. Kita malah nyindirin anak gitu ya. Terus kalau kita ngelihat anak kayaknya stres belajar, kita malah mungkin ini maaf ya saya pakai bahasa ini nih, bahasa kita malah bego-begoin anak kita, kak lo sih ini nggak bisa belajar gini ya, kita ceramahin. Jadi sebenarnya koneksinya malah nggak oke gitu. Jadi kita nggak ikut berempati atau merasakan apa yang anak sedang lalui karena buat dia stres nih belajar. Lalu kita bicara dimensi yang kedua, struktur. Struktur bicara tentang jadwal atau ritme. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ini kayaknya saya dicoret-coret nih slide saya sama peserta, atau saya nggak tahu apa dari saya atau gimana. Oke, yang ketiga tantangan atau challenge. Ini tantangan artinya kita memberikan tantangan sejauh yang memang anak bisa. Berarti ada di rentang dia bisa. Jadi tadi Mbak Laksmi bilang kan, kita mau taruh anak terus di area learning zone. Jangan sampai dia kecapean, dia stres, atau dia malah, aduh ini terlalu gape, jadi dia malah nggak ada motivasi. Jadi kita pengen naruhnya memang di learning zone. Nah, lalu ini Mbak mungkin settingannya supaya kita peserta nggak bisa coret-coret kali ya Mbak. Ini kayaknya settingan screen-nya bisa dicoret-coret yang model interaktif. Mungkin bisa dibantu set. Nah, ya, kemudian Bu Astrid, ya. Mohon itu screen-nya bisa full Bu Astrid. Oke. Sebentar ya, present. Oke. Nah, ini tuh yang coretan ini kayaknya dari oke. Nah, terus yang keempat kasih sayang. Nah, kasih sayang ini di mana kita memang akhirnya memberikan kelegaan, kita memberikan sentuhan yang lembut untuk anak, kita memang ingin menyampaikan, aku sebenarnya memperhatikan kamu kok. Melebihi, walaupun kamu gagal, walaupun kamu sepertinya merasa kamu tidak baik, tapi sebenarnya aku di luar itu semua, aku menyayangi kamu tanpa syarat. Jadi 4 prinsip ini, 4 dimensi ini, 4 aspek ini yang sebenarnya kita mau hantarkan kepada anak ketika anak berada dalam situasi belajar. Nah, jadi kalau tadi tentang bicara yang ketertarikan, pada saat anak senang, kita ikut senang. Jadi ekspresi itu perlu kita latih. Ekspresi wajah perlu kita latih, dan perlu sinkron antara yang di hati kita mau sampaikan. Kadang-kadang kan kalau kita orang yang keras gitu ya, disiplin yang keras, kita tuh agak-agak asa malu gitu ngasih puji ke anak. Padahal mah anak sendiri, bukan anak orang lain gitu ya. Anak sendiri mah puji aja banyak-banyak, nggak apa-apa. Jadi kita puji anak kita supaya kayak ibaratnya tanaman kita kasih pupuk, jadi tanamannya bertumbuh, berbuah gitu. Jadi anak juga kalau dia melakukan hal yang baik, kita puji dia, kita banggain dia. Kita tunjukin ekspresi bangga, jangan kita tunjukin ekspresi datar, biasa-biasa aja gitu ya. Jadi kita tunjukkan supaya memang anak jadi tahu, oh ternyata aku bagus ya, ternyata aku bisa ya di sini. Ini aku kayaknya stop share, kayaknya menjadi nggak bisa sharing ya Mbak.
Oke, aku share lagi ya. Ini, oke. Besok tempat. Kemudian, oke. Nah, Ada dua yang tadi lagi yang structure adalah kita bicara tentang jadwal. Jadi jadwalnya ini seperti pilar dalam rumah. Jadi jadwal itu sebenarnya membentuk ritme tubuh untuk anak, baik metabolisme dirinya, baik pengelolaan dirinya, juga pengelolaan emosinya dia. Kebayang nggak kalau dia bangun tidurnya aja suka-suka, tidur suka-suka, tidur malam hari, jam 12 malam baru tidur. Kita pikir kalau di rumah aja, kita mikirnya, oh nggak ada aturan. Padahal walaupun di rumah aja, perlu tetap ada aturan. Yang basic-basic aja, tidurnya teratur atau enggak. Makannya teratur atau enggak. Lihat dari dua hal ini aja nanti bisa ketahuan anak biasanya masalah kita aja kalau lapar kan baku hantam gitu. Jadi makan juga perlu teratur, tidur perlu teratur. Baru yang ketiga kita bikin jadwal belajar anak yang teratur. Kapan dia online, kapan dia offline, kapan dia mainnya. Belajar online sama bermain online itu berbeda. Jadi kalau dia udah belajar online dan dia masih mau bermain online ya kita bikin agendanya, jadwalnya. Jadi kita buat jadwal sedemikian rupa supaya ritmenya teratur bagi anak. Jadi anak bisa memprediksi, oh aku habis ini gini, habis ini, habis ini. Jadi dia nggak suka-suka. Kalau suka-suka nanti malah badannya jadi berantakan ya. Jadi dia malah memunculkan masalah emosi, masalah jadi cepet capek, ngantuk, jadi marah-marah pas belajar, ngusilin adiknya, jadi udah nggak optimal. Lihat layar aja juga udah nggak mau. Nah, kehadiran orang tua sangat penting bagi anak. Ketika orang tua ada di samping anak, anak tuh jadi berlatih fokus. Bayangin kalau ibu ini nggak ada di samping anak. Dia emang mau nyeplokin telur terus sendiri, terus sing gitu ya, sepi gitu. Tapi kalau ada orang dewasa di sampingnya, jadi anak tuh diperhatiin, terus dia jadi teratur. Jadi dia akhirnya juga melatih fokus dan melatih kontrol dirinya dia. Karena ada orang dewasa yang di samping. Mendampingi, bukan melototin ya, ayo bisa enggak gitu ya. Tapi kalau suasana yang dihadirkan itu bisa akrab dan kita tetap tegas gitu ya. Jadi anak jadi berlatih fokus dan berlatih kontrol diri. Nah, ini saya mau ngasih lihat ekspresi wajah anak. Bedanya anak yang sudah terbuka untuk belajar, dia pasti juga ngelihat dunia sekitarnya tuh matanya terbuka. Tapi anak yang udah hilang motivasi, dia udah nggak mau ngapa-ngapain. Bahkan mungkin udah punya gejala depresi di usia anak besar gitu misalnya ya. Jadi dia menghindari kontak dari orang lain, SMP dia cuma mau ngurung diri di kamar doang, dia nggak mau bersosialisasi gitu. Nah, kalau pada anak-anak PAUD, ketika dia punya masalah emosi, dia nggak bisa gitu ya. Biasanya kan tantrum tuh HALTS ya, lapar karena dia butuh perhatian, atau karena dia capek, dia sakit, atau dia merasa sedih. Jadi ada berbagai macam alasan mengapa anak tantrum. Nah, anak yang tantrum ini sebenarnya menunjukkan bahwa dia lagi stres atau frustasi atau emosi. Sehingga orang tua sebaiknya nggak mengabaikan. Tetapi orang tua memberikan nurture atau dimensi kasih sayang tadi, yaitu sesimpel memeluk anak. Jadi ketika kita memperhatikan anak sembari menyentuh anak, sebenarnya kita memberikan topang bagi anak kita. Jadi anak kita bisa tidak ragu untuk masuk ke diri kita dan dia tahu, oh ada mama papa lagi yang akan mendukung saya dengan baik. Jadi sentuhan itu sangat boleh diberikan oleh orang tua kepada anak guna untuk memberikan tanda bahwa kita sayang sama kamu dan kita memperhatikan kamu. Pada beberapa budaya di Indonesia kan kita sangat sungkan gitu ya untuk mendukung dengan usapan atau dengan pelukan. Sebaiknya jika itu suatu hal yang aman dan masih wajar untuk usianya, nggak apa-apa dilakukan aja. Jadi sebenarnya kita dalam keluarga itu melalui teraplay itu kita ingin buat harmoni. Harmoni itu kan kadang ada
marah-marahnya gitu ya. Tapi kemudian kita balut lagi suasananya, oh kita minta maaf, terus kita mereda, kita bikin lagi sesuatu yang lebih baik. Jadi bukan berarti kita jadi orang tua yang sempurna gitu. Dalam pendampingan keluarga tuh pasti ada saat-saat kita pusing nih, apa saya yang nggak pinter ngajarin anak gitu ya, atau anak saya yang nggak pinter. Kan kita jadi khawatir ya kalau kayak gitu. Persepsi kita kan pusing gitu. Tapi kalau kita kemudian mengelola ekspektasi kita tarik nafas, terus kita istirahat sejenak, kita mulai lagi. Jadi saya pikir kita akan membuat satu harmoni yang sebenarnya baik untuk anak kita, juga untuk kita. Jadi kalau kita pikir, oh ya, anak memang butuh kehadiran kita membantu, dan jangan lupa kita juga mengelola ekspektasi terhadap pembelajaran ini, seperti itu. Gitu Mbak, cukup? Iya, terima kasih Mbak Astrid. Ini jadi terapi itu soal kelekatan gitu ya Mbak ya, attachment. Iya. Iya, mungkin ada beberapa orang tua nih Mbak, ayah dan bunda yang berpikir kayak, kalau misalnya saya terlalu dekat sama anaknya, jadi tiba-tiba jadi manja gitu Mbak, atau gimana sih cara kita buat cara mengembangkan kita berkomunikasi dengan anak dengan asertif tapi terkoneksi. Oke, jadi kalau manja itu bukannya kayak manja itu bukan kita gimana ya? Manja itu kalau kita ngambil apa yang sudah bisa dilakukan oleh anak, kita yang ngerjain. Misalnya, anak udah bisa makan sendiri, tapi kita masih nyuapin. Gitu. Anak udah mau pilih-pilih bajunya sendiri, tapi kita yang bilang, aduh baju yang ini aja kamu pakai. Lalu kalau dalam belajar, play kit-nya udah dikirim nih, kan anak dapat pembelajaran online. Terus alat-alat belajarnya udah dikirim nih ke rumah masing-masing. Yang ngerjain kita, bukan dia, gitu ya. Jadi bedakan antara kita mendampingi anak. Jadi kita kalau mendampingi anak tuh bantuannya seminimal mungkin aja. Jadi kita lebih mainnya tuh, ayo nak, oh kamu, wah bisa ya, wah hebat, gitu ya. Jadi kita mendampingi, oh mungkin yang ini kali, coba yang ini. Jadi kita kayak kasih tanda petunjuk-petunjuk. Tapi jangan sampai kita yang ngerjain. Demikian juga kalau misalnya anak-anak kita sudah besar, pastikan kehadiran kita itu untuk sebagai teman aja. Kadang kalau anak-anak remaja itu mereka sudah belajar mandiri, tapi dia pengen kayak ada suasana bareng. Jadi orang tuanya kerja, di samping dia juga belajar. Mohon maaf Mbak Astrid, bisa dihidupkan kembali? Oke. Ya, nah tentang asertif, tadi kan Mbak bilang tentang asertif. Asertif itu bicara tentang bagaimana kita mengkomunikasikan dan mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pendapat kita secara jelas sehingga orang lain mengerti maksud kita. Jadi kalau orang lainnya di sini anak kita, jadi kita mikir gimana ya supaya saya bisa bicara pikiran saya, perasaan saya, maksud saya, dan pendapat saya secara jelas sehingga anak saya mengerti maksud saya tanpa kita merendahkan anak kita. Jadi tanpa kita meremehkan, ini anak mah masih kecil gitu ya. Tapi kita percaya nih gimana ya supaya dia ngerti gitu. Ya. Jadi ini perbedaan asertif sama komunikasi lain. Kalau pasif, sopan yang pasif gitu ya, yang santun-santun tapi nggak pernah ngungkapin sebenarnya gitu ya. Itu dia punya ciri appropriate, jadi pantas dan memang menghargai orang lain. Tapi dia nggak jujur dan dia nggak langsung ngomongnya. Nah, terus ada komunikasi yang agresif. Dia jujur dan dia langsung gitu ya, kayak mungkin orang tua ya, entah bapak atau ibu yang kalau ngomong ke anak tuh blak-blakan, kamu nih nggak bisa gini. Yang jujur, dia jujur langsung, tapi dia nggak bahasanya mungkin kurang pantas atau kurang menghargai anak itu. Jadi kita harus punya 4 aspek ini, yaitu jujur, pantas, menghargai, dan juga langsung. Jadi bicaranya juga nggak pakai orang kedua, orang ketiga gitu ya, langsung aja nggak apa-apa bilang. Jadi ini tanda komunikasi asertif. Nah, sama kita minta anak kita makan. Seringkali anak saya nggak mau makan gitu ya. Terus kita tanya, memang Bapak atau Ibu minta anak makan
Gimana caranya? Iya, saya nanya, kamu mau makan atau enggak? Nah, kalimat berupa penawaran seperti kalimat pertanyaan, kamu mau belajar atau enggak? Kamu mau mandi atau enggak? Kamu mau main atau enggak? Itu biasanya nanti anak jawab bilang, anak jadi bisa punya posisi untuk jawab enggak gitu. Kamu mau mandi atau enggak? Enggak. Kamu mau belajar atau enggak? Enggak gitu. Jadi kalau kita emang pengen anak kita mandi, kita pakai titik atau tanda seru. Kita langsung aja, yuk kita makan. Yuk kita mandi. Atau kalau mau pakai kalimat tanya, kita bisa bilang, kamu mau mandi sekarang atau mandi 10 menit lagi? Yang ujung-ujungnya adalah mandi. Jadi ini kalimat yang jelas. Gitu ya. Selanjutnya. Kalau kalimat jelas ketika anak marah, kita bisa bilang, oh kamu merasa marah ya karena mama lupa mengajak kamu ke supermarket hari ini. Tapi kalau yang nggak jelas, kita bisa bilang, gitu aja kok marah. Marah-marah melulu, apa sih? Kamu ngomong apa sih? Jadi kita nggak menjelaskan emosi yang ada pada anak kita. Jadi anak kita jadi makin bingung dan makin marah. Karena dia nggak tahu gimana apa yang terjadi dalam dirinya dia nih, emosi ketidakpuasannya. Lalu kalimat pernyataan yang jelas, hari ini kita nggak beli mainan ya, karena kemarin kita sudah beli mainan. Jelas nih, hari ini kita nggak beli mainan. Nah, kalimat pernyataan yang nggak jelas biasanya udah dicampur-campur dengan berbagai macam asumsi ya. Jadi kita langsung bilang, Mama nggak mau kamu bikin susah ya, pokoknya kalau kamu minta mainan lagi, awas. Gitu. Padahal sebenarnya maksud kita adalah, nak, hari ini kita nggak beli mainan ya, karena memang nggak ada uang untuk beli mainan untuk hari ini. Udah selesai aja, titik seadanya. Jadi perlu secara jelas. Kalimat pernyataan yang jelas juga kayak gini. 5 menit lagi waktu bermain gadgetnya sudah selesai ya. Tapi kita malah ngomong, duh, giliran main aja bisa, tapi belajar kok nggak bisa, sebentar lagi selesai ya. Jadi seolah-olah akhirnya anak malah jadi ngerasa, oh ya udah, oh mama nggak suka gitu. Jadi malah jadi perang gitu antara kita sama anak. Jadi kita berikan saja pernyataan yang jelas. Memang pernyataan yang jelas ini itu nggak ada dramanya dan kurang seksi. Kan enakan tuh kalau ada drama-drama dikit. Misalnya kalau dalam relasi kita dengan pasangan, kok kamu nggak merhatiin aku sih? Kamu harusnya perhatiin aku dong. Kamu lihat nggak sih aku lagi capek gitu ya. Itu nggak jelas tuh. Kalimat pernyataan yang jelas adalah, sayang, aku ingin perhatian kamu saat ini. Boleh nggak kamu memperhatikan aku dengan cara yang ini sekarang? Jadi itu jelas. Tapi kan kalau jelas gitu kayaknya kesannya nggak seksi ya. Dan kayaknya dewasa gitu. Tapi sebenarnya dengan kita memberikan pernyataan yang jelas, kita akan lebih mudah mendapatkan apa yang kita mau, dan juga orang-orang jadi tahu, oh kamu maksudnya ini, oh kamu tuh begini. Jadi orang juga bisa lebih mudah membaca kita. Dan seringkali ketika kita marah sama anak-anak, seringkali kalimatnya nggak jelas. Dan mengenalkan emosi pada anak, itu termasuk awal dari kita mengajarkan asertif kepada anak. Jadi kita harus sebutkan perasaannya dulu, sebutkan alasan tingkah lakunya, dan tambahkan keterangan waktu. Jadi misalnya kamu merasa marah karena mama nggak belikan es krim untuk kamu hari ini. Jadi kita beneran jelas dan detail. Supaya dia nggak bilang, mama selalu nggak beliin es krim buat aku. Mama selalu nggak sayang sama aku. Oh, kamu marah ya? Kamu marah sekali jadi kamu bilang, mama nggak sayang sama kamu. Padahal kamu merasa marah karena mama nggak beliin es krim untuk kamu 1 kali di hari ini. Gitu. Jadi itu lebih jelas. Mama tahu kamu kecewa, mama tidak belikan es krim karena kamu sedang pilek saat ini. Lalu kita juga bisa bilang, kamu merasa senang, jadi nggak hanya emosi negatif, kita bisa bilang juga dengan emosi positif. Kamu merasa senang karena kamu bisa bermain sepeda hari ini. Kamu merasa bingung, kenapa teman-teman kamu tidak mau bermain dengan kamu kemarin. Jadi kita jelas memberikan kalimatnya.
Gitu Mbak Nis, semoga cukup ya waktunya ya. Wah, terima kasih banyak nih Mbak. Oke. Baik, kita balik lagi ya. Untuk sesi tanya jawabnya mungkin bisa dibuka sekarang. Untuk ayah dan bunda yang ingin tanya langsung ke Bu Ami atau juga Mbak Astrid, bisa melalui di kolom chatnya dengan ada formatnya, itu nama underscore asal daerah dan juga underscore pertanyaannya ya. Untuk ayah, bunda, dan teman-teman yang masih penasaran dengan blended learning dan atau TeraPlay, bisa langsung dicek ke Instagramnya @sekolahmuridmerdeka atau ke Instagramnya Mbak Astrid nih di @astridwen. 100 peserta pendaftar pertama dalam webinar hari ini akan langsung mendapatkan voucher e-book dari @rakata.id. Rakata adalah platform baca dan tulis yang dikembangkan oleh Mizan Group untuk mengakselerasi pertumbuhan dunia literasi di Indonesia melalui teknologi. Nah, kalau untuk menemani anak-anak di rumah saja, ayah bunda bisa langsung cek ke @thispartner.id nih. Unit terbaru dari Mizan yang menyediakan bundling premium berisi buku serta edu-toys untuk menemani ayah dan bunda belajar serta bermain seru dengan si kecil. Untuk pertanyaannya, untuk yang pertama, dari Tadi baru berapa menit Bu Laksmi bicara aja langsung tuh pertanyaannya berentet. Iya langsung ya Mbak. Waduh. Ini ada pertanyaan dari Bunda Eva, asal dari Sumedang. Bagaimana menyikapi ketidakmauan baik dari guru, kepala sekolah yang gaptek dan bersikeras belajar tatap muka tanpa memikirkan kondisi pandemi serta orang tua yang pasrah dengan keadaan pandemi, sehingga menyebabkan pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Mungkin bisa dibantu untuk jawabannya oleh Bu Ami. Iya, betul. Jadi Bu Eva dari Sumedang ya, ini menjadi PR kita semua gitu ya. Bagaimana sebetulnya saya sudah tergabung di sekolah kolaborasi itu bantu Pemprov DKI itu sudah dari 2019, jadi sebelum pandemi. Kita sudah berkeliling nih ke sekolah-sekolah bilang bahwa teknologi itu sebuah keniscayaan. Ayo sekolah tuh harus segera switch gitu ya ke pembelajaran yang terintegrasi teknologi, terintegrasi digital. Semuanya tuh sebetulnya sepakat bahwa pembelajaran itu harus segera gitu ya, walaupun pada saat itu belum pandemi. Lalu ketika pandemi terjadi, itu sekolah seakan-akan seperti dipaksa gitu ya. Tapi betul sekali di lapangan kendalanya masih banyak saja yang belum bisa sesegera mungkin begitu ya. Bagaimana tadi merancang pembelajaran yang tidak hanya memindahkan offline gitu ke online gitu ya. Jadi itu jadi PR kita bersama. Karena apa? Karena keberhasilan pendidikan itu diperlukan ekosistem. Tidak hanya orang tua saja, atau tidak hanya sekolah saja, tapi sekolah, orang tua, murid, pemangku kebijakan, komunitas atau masyarakat sekitar. Nah, kalau misalnya memang ekosistemnya belum terbentuk, Bu Eva, gitu ya, yang paling kita bisa lakukan adalah selain tentu saja kalau kita bisa memberikan ide-ide begitu ya ke sekolahnya, tapi kalau tidak ya kita yang mencari. Kita sebagai orang tua, kita mencari sekolah mana sih yang paling tepat atau sesuai gitu ya. Karena jujur memang no such thing as a perfect school, tidak ada sekolah yang sangat sempurna gitu ya. Pasti ada yang ini bagusnya di sini, yang ini bagusnya di sini. Sama seperti diagram Venn itu, jadi sekolah punya kekuatan apa, lalu orang tua tuh inginnya apa, cari yang irisannya paling banyak yang mirip begitu ya. Paling banyak yang mirip dengan kebutuhan kita. Cari juga betul sekolah-sekolah yang kalau bahasa kerennya tuh agile gitu ya, atau sekolah-sekolah mungkin di organisasi-organisasi sekarang tuh kata-kata agility gitu ya, dan itu bukan hanya di organisasi atau di perusahaan-perusahaan besar.
sekolah pun harus punya agility, sekolah pun harus agile begitu, harus bisa beradaptasi dengan tantangan. Karena kalau tidak, bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak menjadi pembelajar di abad 21. Jadi Bu Eva pastikan kalau memang masih memungkinkan gitu ya, berikan saran ke sekolahnya, gunakan yang paling pertama itu, yang paling penting kalau di era pembelajaran jarak jauh ini, penggunaan learning management system. Ya, jadi harus ada learning management system. Tidak bisa tugas hanya atau instruksi hanya dilakukan melalui WhatsApp. Itu tentu saja sangat tidak ideal ya. Semua anak-anak baca terus nanti juga upload atau apa melalui WhatsApp gitu ya. Jadi pastikan sekolahnya memang mengakomodir ada learning management system. Sekarang sebetulnya banyak learning management system yang tidak berbayar gitu ya. Jadi sekolah kalau mereka mau, mereka bisa. Nah kalau misalnya tidak, sebetulnya ini menjadi tantangan untuk para leaders atau para kepala sekolah ya. Salah satu penelitian saya adalah bagaimana sekolah-sekolah itu harus bisa bertahan begitu ya. Kalau memang tidak mau nantinya akan habis dan punah gitu. Jadi tadi itu bagaimana sekolah-sekolah harus bisa menyiapkan DNA pembelajaran masa depan. Yang pertama terintegrasi teknologi, yang kedua kolaborasi. Jadi bagaimana dua itu sebagai pimpinan sekolah gitu ya, memang menjadi kewajiban kita untuk menyelenggarakan itu. Tapi kalau itu sulit, Bu Eva punya pilihan. Silahkan cari sekolah-sekolah yang memang mampu menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dengan optimal. Kenapa? Karena kita nggak bisa menunggu, Bu Eva. Kita nggak bisa menunggu pandemi. Kemarin kami sudah piloting kan, kita semua udah piloting pertemuan tatap muka. Ternyata angka COVID-nya meningkat lagi gitu ya, terutama di Jakarta kita semua harus diam di rumah, bahkan 75% gitu. Sektor-sektor juga harus dilakukan dari rumah. Kita udah nggak bisa menunggu lagi. Anak-anak kan waktunya nggak akan terulang ya. Tetap harus dapat pembelajaran yang optimal. Jadi walaupun ada beberapa yang menunda PAUD, karena mungkin PAUD misalnya dianggap kayak, mungkin belum, kalau saya sih sayang. Tetap cari sekolah yang memang bisa sesegera mungkin melakukan hijrah gitu ya ke teknologi. Apalagi kalau memang sekolah yang dari awal memang sudah didesain untuk pembelajaran online, itu lebih baik. Saya kan membantu satu sekolah PAUD ya, Ibu ya. Memang kami juga segera beradaptasi dengan kondisi saat ini. Jadi sama seperti yang SMM lakukan, kita langsung kita mau nggak mau edukasi orang tua, lalu harus buka komunikasi dengan orang tua, karena satu sekolah beda dengan sekolah lain dan murid-muridnya juga beda-beda, masalahnya beda-beda pada orang tuanya. Jadi memang harus terjadi komunikasi antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Lalu play kit kita kirimkan, lalu dan akhirnya kalau dulu sebelum second wave bahkan ya udah deh kalau anaknya sangat kangen sekolah, satu anak seminggu sekali bisa datang hanya 1 jam terus pulang lagi gitu. Jadi memang sekarang memang benar kata Bu Laksmi, nggak bisa anak-anak tuh nunggu tiba-tiba udah 2 tahun 3 tahun nih nunggu corona kelar. Jadi kita memang harus cari cara gimana supaya anak bisa tetap belajar gitu secara menyenangkan. Terima kasih Bu Ami dan juga Mbak Astrid. Jadi kita tuh sebenarnya sekarang untuk mencari sekolah ataupun pendidikan itu banyak ya untuk opsinya saat ini. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu dari Bunda Melati. Untuk Bunda Melati dari Depok, bagaimana menyikapi anak 5 tahun yang butuh pembinaan emosional dan sosial yang berdasarkan hasil psikotes dan pengamatan sekolah TK. Karena selama 1 tahun, mohon maaf Ayah Bunda, untuk mic-nya saya mute terlebih dahulu ya. Baik, pertanyaan dari Bunda Melati, asal Depok. Bagaimana menyikapi anak 5 tahun yang butuh pembinaan emosional dan sosial yang berdasarkan hasil psikotes dan pengamatan? Baik,
Jadi saya udah baca nih pertanyaannya. Iya. Jadi Baik, silakan, memang Mbak. jadi layanan psikolog juga belajar nih, Mbak Laksmi. Layanan psikologis itu juga belajar beradaptasi gitu ya. Jadi kita sebenarnya sebisa mungkin memang sesi pertama pasti harus online dulu sekarang kalau datang ke psikolog. Jadi datang ke psikolog, terus kemudian orang tua berbicara mengenai keluhan-keluhannya. Lalu khusus untuk anak, memang akhirnya mungkin butuh bantuan kayak ada dokumentasi video kah, atau kemudian orang tua juga bercerita dan nanti psikolog itu memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk tahu konteksnya. Misalnya kapan aja sih anak marah, anak tuh di masalah sosial apa aja, terus ada nggak masalah kemandirian, terus bagaimana cara dia ngikutin aturan. Lalu kalau dia kesel, respon dari kita seperti apa. Jadi kita bisa lebih jeli. Memang kalau kasus tentang anak emosional itu sangat kurang efektif kalau dijawab hanya melalui webinar. Jadi sebenarnya sangat bisa konsul supaya digali lebih dalam untuk informasi yang lebih menyeluruh. Karena dia mau operasi nih, cek yang mana nih yang salah, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini gitu. Karena macam-macam yang membuat muncul masalah emosi atau sosialisasi. Kadang-kadang mungkin kita bisa lihat mungkin masalah pengasuhan yang nggak tepat dengan kepribadian anaknya. Jadi ada beda miskom gitu ya. Seperti itu. Dan sekarang psikolog juga sebenarnya banyak gitu ya. Jadi psikolog sekarang gara-gara pandemik ya, kayaknya ada konsultasi chat. Jadi mulai aja dulu. Terus ada yang gratis-gratis ya. Jadi mulai aja dari yang misalnya bisa boleh cari yang gratis, ada konsultasi chat atau konsultasi audio. Jadi mulai aja dulu dengan yang memang mudah teraih gitu, mudah didapat seperti itu. Jadi harus ke psikolog anak gitu ya, kan ditanya apakah tetap harus sekolah atau tatap muka private. Jadi atau plus ke psikolog anak, menurut saya yang pertama dia harus ke psikolog dahulu untuk dicek dan habis itu nanti psikolognya akan lihat apakah dia aman dengan sekolah online, apakah dia cocok dengan sekolah online atau dia mungkin harus terapi dulu, saya nggak tahu. Lalu kalau online sekolahnya yang kayak gimana? Karena memang untuk anak-anak PAUD tidak disarankan sekolah yang hanya 100% online. Gitu ya. Ya kalau yang hanya 100% online tuh buat anak-anak PAUD yang harus bergerak, bikin kreasi gitu ya. Itu biasanya lebih dari 100% online. Makanya ada blended atau hybrid learning ini. Oke. Menjawab ya. Terima kasih Mbak Astrid. Ya. Langsung ke pertanyaan berikutnya ya dari Bunda Nadia di Riau. Untuk pertanyaannya itu bagaimana cara jika saat proses belajar dengan orang tua anak tidak antusias, terlihat malas-malasan atau tidak diajak, pada saat diajak belajar dia menolak? Mbak Laksmi atau saya? Boleh dengan Mbak Astrid atau juga Bu Ami. Ya silakan Bu Laksmi. Jadi ada motivasi yang berkurang gitu ya, males-malesan gitu ya. Sepakat dengan Mbak Astrid yang bilang jalin komunikasi dengan anak-anak, cari tahu gitu ya bagian mana sih yang membuat mereka tidak engage gitu ke pembelajaran, karena harusnya setiap anak yang sudah siap belajar ketika diberikan pemantik itu dia akan senang gitu ya, dan cari tahu dulu mungkin karakter anaknya. Mungkin ada beberapa anak di SMM itu kami punya kelas pagi dan sore, selalu ada pilihan karena kami juga percaya nggak semua orang tuh morning person. Ada beberapa anak yang rewel sekali di pagi hari, berarti bisa hadir di pembelajaran sore hari. Yaitu itu sebetulnya salah satu strategi saja yang bisa kita juga eksplorasi gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Cari tahu kenapa sih nggak engage gitu ya, ajak bicara, jangan cepat menjatuhkan judgement gitu ya. Nah, anaknya bosen nih, mungkin kelasnya kurang ini atau gurunya kurang ini gitu ya. Tadi
upayakan dulu resource yang kita punya untuk mendorong pembelajaran. Tadi saya ini sekali sih ketika Mbak Astrid bilang anak itu didampingi. Itu betul sekali Mbak Astrid. Tidak semua orang tua memang punya privilege untuk mendampingi, misalnya seperti kita gitu ya, kita kan misalnya working mom gitu ya, yang memang harus bekerja pada saat itu. Berarti ketika kita memang tidak bisa mendampingi, ada pendelegasian gitu ya, kepada siapa yang kita percaya untuk mendampingi, seperti itu. Beberapa anak tidak serta-merta bisa belajar sendiri pastinya. Jadi harus ditemani dulu awalnya, nanti ketika dia nyaman, baru dia bisa melakukan sendiri. Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan inner motivasi dalam gitu ya, inner motivation di diri anak tuh banyak sekali sebetulnya. Selain tadi kita identifikasi dulu apa yang membuat dia nggak engage gitu ya, atau sulit gitu ya, lalu cari tahu apa sih yang membuat dia suka begitu ya. Jadi setelah kita investigasi, kita lihat ke berikutnya, yaitu tadi sekolah kan sudah punya pakem biasanya gitu ya, atau sekolah-sekolah sudah punya pakem nih, pengajarannya itu seperti ini, stylenya seperti ini. Ada misalnya beberapa yang tidak masuk di dalam irisan yang dibutuhkan. Nah itu memang kita coba, kita yang di rumah sediakan, orang tua yang coba sediakan. Misalnya di sekolah tuh anak-anak misalnya waktu interaksi bermainnya misalnya ya kurang banyak, jadi misalnya hanya satu arah begitu ya. Nah itu kita coba yang akomodir, misalnya play date virtual gitu, kita bukakan Zoom meeting, lalu anak-anak teman-temannya hadir, kita dengerin aja gitu atau kita lihat gitu ya. Berarti ada kebutuhan yang sebetulnya dia belum tersalurkan. Nah misalnya di sekolah kurang nih dibacakan cerita misalnya begitu ya. Nah itu kita bisa menggunakan bedtime story. Jadi waktu setengah jam sebelum tidur kita maksimalkan untuk dialog, untuk bedtime stories gitu ya, untuk menggali lagi apa sih sebetulnya yang kita bisa lakukan untuk bisa memotivasi anak. Jadi itu tadi orang tua dan sekolah itu kan sebenarnya partner dalam mendidik gitu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh sekolah, intervensi apa yang bisa dilakukan sekolah untuk meningkatkan motivasi itu, lalu intervensi apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk meningkatkan motivasi tersebut. Gitu. Banyak sebetulnya caranya, itu tadi salah satunya itu. Dialog dengan anak-anak, diskusi, cari tahu, dan itu bisa dijadikan landasan untuk melakukan diskusi 3 arah atau three-way conference yang kita biasa lakukan di SMM ya. Jadi ada dialog orang tua, anak, dan guru. Kita duduk bersama, membuat kesepakatan bersama. Jadi apa sih sebenarnya yang misalnya dibutuhkan oleh anaknya, lalu intervensi apa yang bisa dilakukan sekolah. Jadi kamu maunya nanti Miss ngapain di kelas, misalnya seperti itu. Lalu ditanya lagi ke orang tua, oke kalau gitu kamu berharap mama di rumah apa yang bisa dibantu. Kita buat kesepakatan bersama, lalu kita lakukan. Jadi intervensinya tuh lengkap. Anaknya juga melakukan sesuatu, oke, kalau misalnya kita sudah lakukan ini, berarti bagian kamu adalah sama-sama berkomitmen ya, udah nggak ada lagi nih ngambek-ngambek di pagi hari, karena kita udah sepakat, misalnya udah sepakat untuk lebih banyak interaksi, mama udah sepakat misalnya meluangkan waktu untuk bedtime story, berarti nanti kamu juga udah nggak ada lagi bete-bete di pagi hari ya, kita semua sama-sama berusaha. Seperti itu contohnya misalnya. Silakan Mbak Astrid kalau mau menambahkan. Ciamik Mbak Laksmi. Sudah ciamik. Saya ingat ya, ponakan saya waktu itu dia sekolah memang masih kelompok bermain. Lalu ada hari di mana waktu itu ini belum pandemik ya, ada hari di mana dia maunya tidur, dia nggak mau sekolah. Jadi dia nangis, nggak mau sekolah. Terus yang ibunya lakukan adalah dia melakukan reframing. Jadi dia bilang, oh kamu sebenarnya kamu senang sekali sekolah. Ingat nggak kemarin kamu senang banget sekolah? Ayo kita pergi. Jadi tetap diajak gitu. Tapi karena suasana yang kemudian diajak oleh ibunya secara tegas gitu sebenarnya ya. Akhirnya anak berangsur-angsur itu dia bisa menenangkan diri. Terus dia pas ke sekolahnya senang. Jadi memang sangat penting untuk kita mengenali anak sebenarnya. Apa sih yang membuat dia males-malesan? Apa emang
Yang bikin dia males tuh apanya? Apa ada jam tidur yang kurang, atau tadi hal-hal lain yang sudah disebutkan oleh Ibu Laksmi sudah bagus sekali sih. Jadi sudah lengkap. Dan ketika kita, yang saya mau tambahkan, yang bisa membantu anak menyukai belajar itu sebenarnya ketika dia tahu di mana dia bisa dan dia dipuji oleh kita. Wah, hebat, kamu bisa loh di sini. Jadi pada waktu dia menolak malas-malesan, apakah dia menolak semua pembelajaran atau hanya beberapa pelajaran? Nah, yang dia mau itu kita kasih ini enggak, kayak kasih apa ya, pujian, penghargaan supaya dia jadi makin semangat, makin berminat untuk belajar. Gitu. Baik. Terima kasih Mbak dan juga Bu Ami. Kita langsung lanjut pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Tere dari Bogor. Kapan balita dinyatakan siap atau perlu untuk sekolah? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Mbak Astrid. Saat yang pertama kita lihat anak sudah punya inisiatif untuk belajar. Misalnya anak usia, meskipun biasanya anak usia 2 tahun, 3 tahun ya, mereka biasanya udah mulai coret-coret, terus mereka udah, pokoknya ngikutin kita ya, kita nyapu, dia ikut nyapu, itu sebenarnya udah ada insting untuk belajar tuh. Jadi benar tadi kata Mbak Laksmi, anak itu pada dasarnya sebenarnya pengen belajar. Jadi kalau dia sampai mati minat tuh kita harus cari tahu kenapa gitu ya. Nah, dan ketika dia sudah siap belajar, stimulasi yang kita berikan kurang. Jadi kita orang tua nih nggak ngerti mau ngajarin apa ya buat anak kita gitu. Jadi akhirnya kita sebenarnya sekolahin anak kita sebenarnya dengan tujuan juga supaya kita tahu di sekolah dikasih apa sih ke anak kita supaya kita di rumah juga bisa yang rentang tahapan perkembangan anak pada usia kelompok bermain atau pada usia PAUD tuh goalnya ini aja ya ternyata pembelajarannya. Jadi sebenarnya saya melihatnya dari sisi itu ya. Mbak Laksmi mungkin bisa tambahkan. Pasti lebih komplit nih dari sekolah. Kalau kita memang kadang buat juga semacam checklist ya, Bapak dan Ibu ya. Karena banyak sih yang bertanya, kayak anak saya udah siap belum ya? Betul, tadi salah satu indikatornya itu. Anak udah muncul nih inisiatif. Yang kedua, ciri yang sebenarnya biasanya paling utama adalah dia sudah terbentuk rutin. Itu bagian dari disiplin positif. Jadi seperti pembiasaan begitu ya. Kalau misalnya yaitu tadi pagi atau sore dia udah ada rutin yang bisa terbangun, udah nggak ada tantrum lagi misalnya gitu ya. Sekali-sekali tentu saja tidak apa-apa, tapi tidak selalu mutung begitu, selalu bertanya ini apa, sebetulnya itu juga indikator juga gitu ya. Tapi biasanya untuk sekolah-sekolah yang menjadi indikator utama adalah itu tadi, apakah anak sudah terbentuk rutin ya, walaupun itu baru di awal gitu ya. Kalau kita memang mengedepankan disiplin positif ini, sudah ada rutinitas yang terbentuk, baik itu di pagi hari maupun sore hari. Biasanya kalau anak yang sigap tuh dia pagi, terus ketika kita suruh mandi, sarapan, setelah itu tuh dia udah siap nih untuk kayak menerima informasi baru, menyerap hal baru, udah senang itu tadi, misalnya senang hal-hal yang sebetulnya tidak selalu menulis dan membaca pastinya ya, tapi kalau misalnya kita kasih alat-alat sensori misalnya ya, cepit-cepit atau apa, itu dia senang melakukan itu gitu ya, dan sudah terbentuk juga 1 menit misalnya atau 2 menit span konsentrasinya bisa dilakukan, jadi nggak terlalu masih belum ada concentration span gitu ya, jadi sudah terbentuk itu tadi rutinitas, udah ada inisiatif atau terlihat kesiapan mulai mau belajar, lalu ada terbentuk concentration span yang walaupun sebenarnya anak usia PAUD itu kan masih di bawah 5 menit. Jadi memang kita juga nggak bisa berharap kalau merancang pembelajaran mereka akan siap selama 10 menit karena sebetulnya concentration span mereka tuh masih di bawah 5 menit. Jadi pastikan pembelajarannya tidak hanya yang memaksa mereka untuk duduk diam selama 5 menit karena secara nature belum ada seperti itu gitu ya. Jadi pastikan ada kombinasi tadi.
Mereka lari dulu, lalu kembali lagi, lalu kita berikan lagi misalnya materi gitu ya dalam jangka waktu 2 menit atau 1 menit, lalu mereka melakukan kegiatan yang lain lagi. Baik, terima kasih. Untuk kita langsung lanjut saja ya pertanyaan berikutnya. Ada dari Dian di Sulawesi Selatan. Wah, bagaimana cara menyikapi anak berapa tahun? Mohon maaf, untuk bagaimana cara menyikapi anak yang tidak mau menerima kekalahan ketika bermain? Jika kalah langsung marah atau menangis, padahal sudah dijelaskan bahwa kalah menang itu biasa. Boleh dari Mbak Astrid terlebih dahulu, Mbak. Oke, jadi kalau dia nangis, kita bisa cek dia nangis karena apa. Jadi nangis apa karena dia malu atau dia pride ya, harga dirinya di situ gitu. Kemudian yang kita bisa juga lakukan, kita mau validasi emosinya. Jadi kita mau memberikan pengertian kepada anak bahwa saya paham kok, saya paham perasaan kamu saat ini. Kan soalnya kalau kalah emang nggak enak ya. Kalau kita ikut lomba gitu ya, tapi kalah nggak enak. Jadi untuk belajar sportif tuh kan memang harus ada pembelajarannya. Jadi kalau misalnya anak memang dia menangis ketika kalah, terus kita bisa datang dan kita bisa memeluk, lalu kita bisa bilang, kamu pasti kesel banget ya, kamu ngerasa kalah. Lalu kalau dia nangis, ya udah nangis aja, kasih dia waktu untuk menenangkan diri. Lalu kita bisa melakukan hal-hal yang membantu dia lebih tenang. Jadi misalnya kasih dia minum, atau kalau memang anak kita yang tipenya perlu dikasih waktu dulu untuk sendiri, nangis sendiri, ya udah kita kasih dia waktu untuk dia nangis sendiri tanpa kita mempermalukan dia. Atau ketika kita lihat dia udah lebih tenang, terus kita panggil dia untuk dialihkan perhatian ya, misalnya tolong dong bisa nggak bantu ibu untuk ke sini. Jadi kita minta dia mengalihkan perhatian, bergerak gitu ya. Jadi dia bergerak sehingga dia akhirnya bisa menerima kejadian yang sebelumnya. Yang perlu dihindari adalah ketika kita dengan cepat mengatakan nggak apa-apa, nggak usah sedih gitu ya. Karena kalau kayak gitu berarti kita menolak perasaan yang dia sedang alami. Terus ketika kita bilang ya udah cuma gitu doang kok, nanti kamu bisa menang lagi berikutnya. Jadi ketika kita terlalu cepat ngajak dia untuk move on-nya. Jadi jangan, ibarat orang berduka ya, kalau ibarat orang berduka kita langsung bilang sabar udah gitu kan, dia kesel gitu. Jadi dia lagi kehilangan nih, dia kalah, ya dia butuh waktu untuk sedih, nggak apa-apa. Gitu. Saya tambahkan sedikit Mbak Astrid, boleh? Ya. Silakan Mbak, boleh dong, biar lengkap. The things with competition itu memang harus disiapkan dari awal ya. Ini hal-hal sebetulnya yang selalu terjadi gitu kan, bagaimana anak tuh berkompetisi, kita menyiapkan anak kompetisi. Nah, orang tua dan guru sebetulnya di sini mengingatkan tujuan dari kompetisinya itu apa. Jadi paling penting adalah memaparkan tujuan dari kompetisi itu apa. Karena sebetulnya kompetisi terbaik adalah dengan diri sendiri. Begitu ya, dengan diri sendiri, bagaimana dulu dia belum bisa, lalu ketika berlatih dan akhirnya sekarang bisa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sepakat karena anak saya juga senang gitu ya. Ada beberapa memang sangat against competition gitu ya. Tapi kalau saya tergantung anaknya. Kalau anaknya memang senang berkompetisi gitu ya, tidak apa-apa juga. Tapi dipastikan yang kita apresiasi adalah prosesnya. Jadi menang dan kalah itu memang bagian juga dari kompetisi begitu ya. Jadi bukan berarti memang ketika kekalahan terjadi itu kita lebih buruk atau misalnya orang itu memang jauh lebih baik atau kita juga bereaksi berlebihan terhadap si kalah dan menangnya. Tapi yang harus kita lebih hargai adalah proses. Bahwa ketika anak mau gitu ya ikut kompetisi, pertama itu kita hargai. Kedua, kita juga menghargai bagaimana mereka mempersiapkan
kompetisi tersebut gitu. Jadi dalam sebuah kompetisi ada jauh lebih penting dari kalah dan menang gitu ya. Bagaimana proses dari mereka hadir di kompetisi itu, mereka mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, itu yang terus menjadi fokus kita gitu ya. Bahwa akhirnya memang harus ada yang menang gitu ya, harus ada yang kalah. Tidak apa-apa. Kalau tadi betul Mbak Astrid juga sudah mengatakan kita validasi. Kalau menang secara nature kita akan senang pastinya gitu ya. Ketika kalah dan dia kesal, tidak apa-apa, divalidasi emosinya begitu. Jangan ya nggak apa-apa, cuman gitu nanti kita coba lagi. Kita validasi dulu. Tapi berikutnya yang lebih penting adalah kita sangat bangga atas kemauan mereka melalui proses-proses yang dilalui. Nggak semua orang loh mau berkompetisi, nggak semua anak loh mau gitu ya, up to the front. Mungkin kita sendiri juga tidak bisa gitu ya sebagai orang tua gitu ya, berada di tekanan yang besar. Karena kalau anak-anak saya tuh senang banget lomba pencak silat, jadi tanding silat gitu ya. Saya sendiri, saya selalu bilang, belum tentu nih punya keberanian untuk kayak menghadapi 1 lawan 1 gitu ya, pencak silat. Jadi saya sangat menghargai mereka mau upfront, ini bagian dari pembelajaran, itu sportivitas. Di luar itu menang dan kalah sudah di luar ini ya, di luar kekuasaan kita hanya lakukan yang terbaik saja. Baik, terima kasih Mbak Astrid dan juga Bu Wami. Mungkin pertanyaan terakhir ini ya, dari ada Hiro Chan. Boleh di-unmute untuk pertanyaannya, silahkan. Iya, selamat sore. Sore. Nah, jelas ya, kedengaran. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya senang sekali mendengar Bu Ami dan Bu Astrid sore hari ini ya. Dua Sri Kandi yang sangat bagus ini. Luar biasa. Permisi dulu dengan ibu-ibu yang lain. Karena saya lihat sedikit bapak-bapak di sini ya. Takut dikeroyok nih. Saya mau tanya, jadi acara hari ini saya lihat bagus sekali. Jadi terlalu bagus kalau nggak diunggah ke YouTube gitu loh. Apakah nanti akan diunggah ke YouTube gitu? Halo? Materinya nanti ditunggu H+3 setelah webinar ya Pak? Videonya. Iya, mohon ditunggu juga ya Pak. Maksudnya diposting ke YouTube nggak? Kalau misalnya nggak diposting ke YouTube, Iya. bisa nggak peserta dikasih link rekamannya gitu? Untuk materi dan videonya akan diberikan ke pesertanya. Sip lah. Makasih banyak kalau begitu ya. Saya belajar banyak hari ini. Dan saya kagum dengan Bu Ami dan Bu Astrid gitu ya. Anak saya 4. Banyak ya untuk ukuran zaman sekarang ya. Yang paling besar baru lulus SD, yang paling kecil baru umur 3 tahun. Nah, ini saya tertarik sekali dengan lembaga pendidikan yang Bu Ami pimpin ya. Tadi Bu Ami bilang kagum juga dengan anak-anak yang belajar pencak silat gitu ya. Kalau boleh tahu Bu Ami, anak-anaknya umur berapa ya? Anak saya sudah besar Pak, yang paling besar kelas 12, kelas 3 SMA, yang kecil kelas 1 SMA. Pencak silat dari kelas 4 SD. Wow. Kebetulan kami tinggal di Palembang. Tadi saya ingin tahun ini anak saya mulai masuk SMP, jadi saya ingin dia belajar wushu. Di Palembang kan ada. Kebetulan keponakan saya itu dulu waktu SMP juga belajar wushu gitu. Tapi karena pandemi ya batal deh. Nah, ini anak-anak saya sudah trial beberapa kali Bu Ami di SMM. Apalagi saya tidak ada yang namanya kebetulan ya. Tiba-tiba dapat postingan sponsor ya, acara sponsor dari inilah SMM waktu itu ya, untuk ikut trial atau apa gitu, trial rasanya. Tapi saya nggak langsung daftar waktu itu kan.
baru beberapa hari kemudian saya teringat gitu loh. Kayaknya menarik ya. Dan waktu hari pertama saya ketemu itu saya lihat, wah postingannya kok bagus-bagus gitu. Warnanya juga indah, cantik begitu kan. Jadi saya jadi keinget lagi gitu loh. Nah, saya percaya bahwa tidak ada pertemuan yang kebetulan. Saya percaya bahwa sudah ditunjukkan oleh Tuhan gitu loh. Ini loh sekolah untuk anakmu yang mau masuk SMP. Jadi saya daftarkan trial. Kemudian dia pertama nggak mau. Biasalah kan, sudah bosan online kan. Nah, apalagi trialnya ini sudah menjelang libur waktu itu kan. Nah, tapi saya bujuk-bujuk, saya katakan, ini kan papa sudah bersusah payah daftarkan ke kamu kan. Ya kamu ini dong, coba ikutin aja dulu. Ya udah deh katanya kan. Nah, setelah 1 kali trial, saya tanya, gimana? Bagus nggak trial? Bagus katanya. Nah, berikutnya dia jadi mau ikut trial gitu ya. Saya daftarin terus pokoknya. Begitu saya lihat ada trial, saya daftarin. Nah, kemudian anak saya yang kedua, pernah saya daftarin juga trial kelas 3 SD ya. Kemudian dia ikut dengar juga waktu kakaknya trial gitu kan. Tiba-tiba pas tanggal 10 Juli ya. 10 bulan lalu ya, 10 Juni. Jadi masih sekolah ya, sekolah online. Tiba-tiba pagi-pagi dia baru selesai mandi. Dia ini, nanti saya mau tanya sama Bu Ami ya. Ada peserta yang nanya. Ini sharing atau nanya. Tiba-tiba dia ngomong sama saya, "Pak, saya juga mau sekolah di SMM," katanya. Waduh, saya senang sekali. Karena kami sebagai orang tua juga pusing gitu loh. Lihat anak-anak dari pagi sampai siang 5 kali online-nya sekolah gitu ya. Terus anak-anak gimana tuh kesehatannya, matanya terutama kan ya. Saya pikir juga nggak benar nih kalau begini sering gitu kan. Nah, saya lihat sekilas lah ya, saya belum teliti sampai banyak gitu ya. Di websitenya SMM itu nggak setiap hari ya Bu ya, online-nya gitu loh. Ya. Nah, jadi saya senang sekali waktu anak saya yang kedua bilang dia juga mau kelas 4-nya di SMM. Nah, ceritanya saya mau daftarin 2 nih, Bu. Ya. Ya, bisa mudah-mudahan dapat diskon 50%, Bu. Tapi kalau dikasih nggak nolak. Nah, ini saya mau tanya kepada Bu Ami dan Bu Astrid ya. Ke Bu Ami dulu. Sekolah SMM ini saya makin tertarik karena saya lihat pendirinya itu Bu Najila Shihab ya. Nah, saya beberapa kali kan lihat beliau di televisi kan, waktu BDR, TVRI itu kan, kemudian jadi tahu, kemudian juga lihat di YouTube gitu kan, bagus-bagus gitu loh, pola pemikirannya gitu loh. Kemudian yang saya tahu kan, Ibu Najila Shihab ini kan mendirikan sekolah Cikal dulu kan ya. Nah, apakah sekarang masih ada, ataukah sudah atau akan diintegrasikan ke SMM gitu loh. Kemudian kami kan di Palembang ya. Nah, apakah ini misalnya kalau sudah agak mereda COVID-19-nya ya, mungkin berapa bulan lagi, mungkin sekali-sekali kan sekolah tatap muka ya, murid-murid SMM yang ada di Palembang gitu loh ya. Apakah ada gitu loh? Apakah jumlah murid yang mendaftar sudah memadai untuk sekali-sekali, kata Ibu kan hybrid atau blended gitu kan? Nah, itu terus berapa guru SMM sebenarnya? Karena saya cari-cari di website kok nggak jelas ya jumlah gurunya berapa, terus SD-nya berapa, terus nggak ada data dapodik atau apa gitu kan? SD kelas 1 muridnya berapa, kelas 2 berapa, kelas 5 berapa gitu loh. Ya. Kemudian ya, Ibu Ami mau jawab dulu. Pertanyaannya boleh. Ya.
Oke, terima kasih Pak Hiro ya. Selamat datang di SMM, begitu ya. Saya coba jawab ya. Betul, Bu Najla Shihab memang founder, pendiri SMM. Beliau juga pendiri Sekolah Cikal. Tetap Sekolah Cikalnya Pak ada. Saya pun sebetulnya dari Sekolah Cikal. Jadi saya tuh dulu pulang dari UK itu saya langsung bergabung di Sekolah Cikal tahun 2012. Baru 2019 kita Bu Najla punya inisiasi SMM ini, lalu saya langsung bersedia gitu ya. Sebetulnya yang dilakukan beliau memang betul sekali sebuah breakthrough dalam pendidikan ya, Pak ya. Jadi saya juga kenal kemerdekaan belajar tentu saja dari beliau. Nah, hanya ada kegelisahan sebetulnya Bu Najla sama seperti saya. Jadi sekolah yang bagus gitu ya, seperti Sekolah Cikal gitu ya, atau sekolah lainnya, itu hanya ada di Jakarta gitu ya, apalagi Jakarta Selatan pertama itu. Kedua, sekolah bagus itu harganya sangat mahal. Jadi sebetulnya memang dari awal SMM didirikan, tujuannya tidak pernah lepas, yaitu pemerataan kualitas pendidikan. Jadi dari awal Bu Ella mengajak saya, ayo kita bikin inisiatif pendidikan seperti ini. Concern pertamanya adalah nggak boleh harganya lebih dari 600.000. Jadi ini cita-citanya beliau juga nih Pak, punya sekolah bagus, terintegrasi digital, sangat modern begitu ya. Tapi harganya terjangkau lah ya. Kalau mahal atau murah memang sangat relatif, tapi harapannya harganya terjangkau untuk lebih banyak orang lagi dan bisa diakses oleh semua orang. Jadi alhamdulillah sekarang kita punya per hari ini lebih dari 3.500 murid tersebar di seluruh Indonesia dan ada juga dari Oman, dari Dubai, begitu ya. Guru-guru tentu saja bertambah, Pak, tapi itu tadi ya, mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ada kompromi-kompromi yang harus dilakukan. Karena yaitu tadi kita sekolah inovasi baru, ya, timnya jangan khawatir Pak, I get the best team. Jadi semua learning designer itu kami sudah sesuaikan dengan yang kami butuhkan. Misalnya PAUD ya. Jadi PAUD para perancang pembelajarannya memang lulusan early childhood dari UCL, University College of London, S2-nya ada yang dari Monash University, S2-nya memang jurusan PAUD gitu ya. Guru-gurunya juga sangat berkualitas. Itu tidak kita kompromikan. Yang kita kompromikan yaitu tadi jadwalnya lebih fleksibel, kelasnya lebih besar. Walaupun ada pilihan-pilihan kelas tambahan, Pak. Jadi kalau kayak tadi Bapak bilang, kalau SD itu seminggu 2 kali tatap mukanya, yang wajib, begitu ya. Tapi kalau anak merasa, saya pengen setiap hari, boleh. Tapi ada add-on, kami menyebutnya biaya tambahan. Biaya tambahannya pun masih sangat terjangkau, satu sesi itu 29.000. Begitu. Jadi semuanya kita desain memang terjangkau gitu ya harganya. Nah untuk di Palembang sendiri sama tadi ada yang di Jogja juga ya, harapannya bisa segera ya Pak. Kalau sudah ada 10 saja kami langsung bukakan sesi offline-nya sesegera mungkin gitu. Jadi pastikan Pak Hiro juga mengajak mungkin beberapa kenalan gitu ya atau keluarga yang bisa bergabung. Nanti kami bisa langsung segera bukakan. Kenapa? Karena kami juga bekerja sama dengan Yayasan Guru Belajar yang tersebar di 200 kota dan kabupaten. Jadi guru-gurunya sebetulnya sudah tersebar nih Pak. Kita cuma tinggal cari tempat aja. Kalau misalnya memang dibutuhkan sesi-sesi offline ya. Yang sekarang baru ada di 8 kota, itu tadi Jakarta Selatan, Tangerang, Depok, Bekasi, Bandung, Surabaya, Semarang, Bogor. Jadi sekarang kita baru di Jabodetabek, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Gitu. Iya. Terima kasih Bu Ami. Pak Hiro mungkin ada pertanyaan ke Mbak Astrid? Iya. Terima kasih Bu Ami ya untuk jawabannya. Ini saya Boleh bikin langsung ya tambah Pak pertanyaannya? Sebentar ya. Iya. Saya tambah mantap nih Bu Ami untuk daftarkan 2 anak saya ke SMM ya. Tadinya sudah 70% nih. Sekarang jadi 95% nih. Nanti kalau boleh saya minta nomor WA Bu Ami ya lewat staf Bu Ami nanti ya yang sering WA ke saya. Boleh ya? Boleh sekali. Saya sangat ingin membantu SMM
untuk bisa berkembang di Palembang. Nanti saya akan komunikasikan, informasikan kepada teman-teman saya ya, yang mungkin anak-anak mereka juga sudah jenuh deh belajar online sehari berjam-jam begitu ya. Oke, terima kasih Bu Ami dulu ya. Terus ke Astri ya, Mbak Astrid. Saya panggilnya Mbak aja ya, karena masih muda banget. Ini saya maaf tadi saya terlambat masuk, jadi saya nggak lihat biodata dari kedua pembicara. Mungkin dibacakan di awal-awal ya. Tapi dugaan saya sih Kak Astrid ini atau Mbak Astrid ini psikolog ya. Iya, betul Pak. Oh iya, betul ya. Oke. Nah, ini saya mau tanya kalau misalnya untuk anak-anak, saya kan learning by doing dalam pengasuhan anak-anak ya. Jadi memang ada banyak buku juga yang sudah saya baca dikit-dikit lah gitu kan. Termasuk juga pendidikan di Jepang, di Swedia, di segala macam, kemudian tentang parenting banyak sekali. Sejak saya belum menikah. Nah, tapi saya cuman punya satu pikiran seperti ini. Yang penting anak-anak itu sehari-harinya dia lebih banyak tertawanya atau dia lebih banyak sedih dan menangisnya dengan parenting yang saya lakukan. Kalau dia lebih banyak tertawanya dan sama sekali tidak sedih atau tidak menangis hari itu, berarti berhasil parenting saya gitu loh. Nah, kemudian saya ingin menanyakan, anak-anak ini sebenarnya mereka, kata orang kan seperti kertas kosong yang kita orang tua yang mengisinya kan, kemudian bagaimana mewarnainya, kemudian nggak sampai kertasnya juga lecek gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita juga sebagai orang tua ada kesalahan, ada kekurangan kan, kemudian sampai melukai hati anak-anak. Nah itu bagaimana kita harus memperbaikinya sehingga dia nggak sampai menjadi luka batin yang di kemudian hari setelah dewasa, kata banyak psikolog zaman sekarang itu sampai mereka harus inner child lah untuk bagaimana memulihkan inti dirinya itu, terutama luka-luka di masa kecil gitu loh, luka batin gitu loh. Nah, jadi itu bagaimana kita supaya kalau kita ada kesalahan ya, sehingga katakanlah anaknya jadi sakit hati, sedih, luka batin, itu bagaimana kita harus cepat-cepat untuk tidak sampai semakin parah gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hiro. Saya senang sekali nih dapat pujian, saya muda gitu ya. Jadi saya juga kemarin sebelum pandemik saya sempat diundang oleh di Palembang. Jadi saya terbang ke Palembang untuk memberikan pelatihan prinsip teraplay untuk teman-teman terapis okupasi dan orang tua. Nah, saya sendiri juga sudah berpraktek, ini tahun ke-12 saya berpraktek sebagai psikolog anak. Kalau memang kita melihat apakah anak itu ada luka batin atau tidak gitu ya Pak ya. Saya senang sekali ketika Bapak bilang anak kalau bisa lebih sering mendapatkan emosi positif ketimbang emosi negatif. Nah, yang memang perlu ada sebenarnya komunikasi antara kita dan anak terus terjalin. Dan juga bicara dari hati ke hati itu ya Pak, dari bicara hati ke hati. Cuma memang kalau bicara dari hati ke hati itu kadang-kadang yang berat antara orang tua dan anak ini ada rasa malu yang menyertai. Jadi ada rasa malu bahwa kalau saya dikasih masukan oleh anak, nanti saya tersinggung gitu. Biasanya ya kalau di orang tua. Atau kita balik, saya begini juga gara-gara kamu gitu. Jadi kita nyalahin balik nih ke anak. Nah, anak juga ada sisi dia kadang-kadang tuh merasa ini semua salah anak. Kayak kita zaman dulu mungkin diasuh oleh orang tua kita pikir ya udahlah, saya lagi yang salah, saya lagi nih yang salah. Udah saya kayaknya troublemaker nih. Jadi anak karena dia posisinya di bawah orang tua secara kuasa, secara power, biasanya mereka suka pendam, nggak bicara langsung, dan munculnya nanti masalah emosi sama masalah perilaku yang mereka munculin.
Sepanjang Bapak dan anak ada komunikasi, lalu ketika dia cerita, aku nggak suka papa begini misalnya, atau aku nggak suka seperti ini, lalu kita mulai adakan dialog. Jadi yang kamu suka seperti apa? Kesepakatannya bagaimana? Akan sangat membantu anak terus berkomunikasi dengan kita. Jadi ketika jalur komunikasi kita dengan anak tetap terbuka, maunya nanti kan anak-anak remaja tetap aja pasti ada yang ditutupin gitu ya, nggak bisa semuanya diceritain, tapi at least dia tetap menaruh kita sebagai prioritas untuk dia bicara sama kita. Dia jujur sama kita. Jadi kalau sampai sekarang Pak, anak-anak Bapak masih cerita ke Bapak, itu hal yang baik sekali Pak. Jadi ke depannya anak-anak nanti akan datang lagi. Mungkin saat mereka punya masalah, mungkin mereka nggak cerita ke Bapak, tapi mereka cari rasa nyamannya di Bapak. Mungkin kadang-kadang munculin sedikit kemanjaan, atau uring-uringan, minta disuapin gitu ya, udah nggak pernah disuapin, tiba-tiba minta disuapin. Jadi sepanjang ada jalur komunikasinya, itu masih baik. Tapi kalau nggak ada komunikasinya Pak, aduh itu susah banget. Susahnya minta ampun. Kalau ada masalah anak-anak nih udah di remaja ya, orang tua datang nih ketika anak sudah remaja. Terus misalnya dia punya masalah macam-macam lah ya, yang kita khawatirkan gitu ya, masalah pornografi mungkin, atau masalah dia depresi, atau dia bikin keonaran misalnya. Itu orang tua mau nasehatin ke remajanya udah nggak didengar, dan yang harus dilakukan oleh orang tua kembali dengerin anak Pak. Jadi kembali dengerin anak, kembali memberikan waktu bagi anak, kembali mencari tahu apa sih yang disukai anak saya. Jadi akhirnya harus balik lagi ke baby step. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu Pak, benih-benih yang sebenarnya setiap hari penting. Benih-benih yang sebenarnya esensial. Yang kalau nggak dilakukan, nanti dituainya pas besar. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Ami, Mbak Astrid untuk jawabannya. Alhamdulillah tidak terasa ya waktu sudah berlalu. Semoga materi yang disampaikan oleh Bu Ami dan juga Mbak Astrid hari ini bisa diterapkan langsung oleh ayah, bunda, dan teman-teman sekalian. Yuk kita foto terlebih dahulu yuk, ayah, bunda. Tolong dinyalakan untuk kameranya yuk. Terima kasih ya Mbak Astrid. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Pak. Ya, terima kasih Mbak Astrid juga, Bu Ami juga ya. Baik, kita foto terlebih dahulu ya. Senyum. Ini karena belum tahu di slide mana, senyum terlebih dahulu ya ayah bunda ya. Baik, untuk sesi fotonya sudah selesai. Terima kasih ayah, bunda, dan teman-teman yang hari ini sudah hadir pada webinar. Tetap semangat agar tetap kreatif dari rumah. Untuk webinarnya hari ini saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih ya ayah, bunda, teman-teman semuanya. Sampai jumpa loh.